Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Kenalin, nama aku Lauren Shalinard, biasa dipanggil Lauren. Dan aku udah tertanam di gereja ICC sejak tahun 2009, sejak aku umur 4 tahun. Dan aku bersyukur dari kecil, mami papi aku udah nanamin nilai gak cuma prestasi akademik di sekolah, tapi juga pentingnya untuk punya waktu untuk Tuhan. Ke gereja setiap hari Minggu, tertanam di komsel, dan juga ikut pelayanan. Aku udah mulai pelayanan sejak aku umur 5 tahun dan pelayanan pertama aku saat itu adalah menjadi iKids dancer. Dan ya ini fotonya. So ya dari SD aku udah punya mimpi untuk sekolah luar negeri. Tapi namanya anak SD cuma pengen aja gitu. Dan saat aku SMP, sekolah aku nawarin ada beasiswa full untuk sekolah di Singapura. Aku sangat excited pas lagi itu. Tapi ternyata excitement aku tuh cuma sampai di aku aja. Karena tawaran beasiswa itu ditolak mentah-mentah oleh mami papi aku. Karena masih terlalu kecil lah. Masa anak 14 tahun mau disekolahin ke luar negeri sendirian gitu. Dan ya sedih sih. Cuma life must go on kan. Lalu kita lanjut ke SMA gitu kan. Udah mulai nanya nih mau kuliah kemana gitu kan. Tapi mimpi untuk sekolah ke luar negeri itu masih ada sebenarnya. Jadi saat kelas 2 SMA aku datang lagi, aku bilang lagi, Pi mau kuliah ke luar negeri gitu, mau izin lagi kuliah ke luar negeri. Dan jawabannya apa saudara-saudara? Enggak dikasih, enggak boleh gitu kan. Dan aku sebenarnya pas lagi itu udah diem-diem, udah beli buku latihan TOEFL, IELTS gitu kan. Biar ya udah kita siapin aja gitu. Sampai akhirnya aku frustrasi gitu kan, cukup kesel juga dan aku bilang, Pi ayo kita duduk, kita ngobrol. Kenapa sebenarnya gak boleh sekolah ke luar negeri? Dan kekhawatirannya adalah pergaulan yang bebas gitu di luar negeri gitu. Dan akhirnya kita banyak diskusi dan setelah melalui beberapa kesepakatan, singkat cerita akhirnya dapat izin ke sekolah ke luar negeri. Dan fast forward ke tahun 2022, mulailah dibuka pendaftaran ini kan. Jadi aku tulis esai, aku tulis punya 30-40 esai sambil juggling sekolah, juggling pelayanan di gereja juga, sempat interview juga. Dan dari aku apply ke 23 university, di beberapa namanya. Dan dari 23 ini, puji Tuhan aku diterima di 8 university. Dan ditolak dari 15 termasuk kampus idaman aku yaitu MIT. Jadi cukup senang tapi juga sedih gitu kan. Tapi prosesnya gak berhenti sampai sini aja. Next step adalah financials. Uang sekolahnya sangat mahal, nominalnya gak kecil sama sekali. Dan aku benar-benar lihat papi mami benar-benar putar otak kayaknya gimana caranya biayain sekolah ke luar negeri gitu kan. Menjual aset, ini itu segala macam. Dan akhirnya mereka sampai benar-benar bilang bahwa berat buat sekolahin kamu ke luar negeri secara financial. Kayak kita sangat berat lah, gak sanggup gitu. Dan di saat down-down itu, aku punya seorang sahabat yang deket banget sama aku. Dia bilang kalau ini Lau ada program beasiswa dari pemerintah, namanya Beasiswa Indonesia Maju untuk ke luar negeri. Tapi dia juga gak tahu kapan dibukanya gitu, pengumumannya kapan pun gak tahu, informasinya sangat minim. Tapi dia bilang siap-siap aja. Jadi sampai saatnya itu datang, lu udah siap gitu. Dan benar, dengan angka iman, Mei 2023 ini aku apply. Dan kita administrasi, sempat interview juga gitu kan. Sempat deg-degan segala macam. Dan pengumuman ini gak keluar-keluar masalahnya. Dan udah mendekati mau masuk kuliah sebenarnya. Dan pas lagi kita aku ingat Pastor Yopi itu sempat nanya, Lau kapan keluar nih pengumumannya gitu kan. Sebenarnya kesel sedikit gitu ya. Awalnya bisa nanti. Tapi pas lagi itu entah kenapa aku jawab Senin keluar. Aku bilang gitu. Dan hari Minggu 16 Juli 2023 sebelum ibadah kedua ini aku dapat pengumuman email bahwa aku diterima sebagai penerima beasiswa untuk melanjutkan studi di University of California San Diego full 100% gitu. So God is really good. Kayak aku gak tahu harus ngomong apa lagi gitu. Dalam proses ini prosesnya sangat-sangat panjang gitu kan sebenarnya. Tapi aku merasa dalam proses ini gak cuma aku yang diproses doang. Aku memang diproses dalam ketekunan, pentingnya masa penantian, pengharapan, beriman gitu. Tapi aku lihat juga bahwa sekeluarga kami juga diproses. Papi aku, mami, dede, mungkin oma juga, sekeluarga kami semua diproses dan belajar banyak sekali gitu.
Ada banyak banget selisih pahamnya di belakangnya gitu ya. Ngomel-ngomel yang air matanya, nangis gak bisa tidurnya. Banyak sekali gitu. Tapi akhirnya kami belajar bahwa sekeluarga kami ini di satu perahu yang sama. Jadi kita harus punya satu tujuan yang sama. Dan benar dengan adanya kesatuan hati gitu ya. Berkat dan kuasa Tuhan itu benar-benar dinyatakan dengan sangat luar biasa gitu di atas keluarga kami gitu. Dan untuk menutup aku mau bacain dari Roma 12 ayat 12. Isinya adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Sekian dari aku, thank you so much and God bless you all. Thank you. Look at that, Lauren. Berikan tepuk tangan untuk Lauren. Praise the Lord. Wow. God is good. All the time. God is so good. Lauren, so proud of you once again. Ya, Lauren kita kenal dari kecil banget ya. Umur berapa tadi? 4 tahun. Wah. Dan percaya bahwa di dalam Tuhan janjinya akan digenapi. Amin. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan, anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Dan ini season yang baru untuk Lauren bisa lanjutkan dan full beasiswa sampai ke US. It's amazing ya. Karena aku tahu pergi ke sana ada banyak struggle-nya pastinya. Kalau bisa dapatkan beasiswa full itu that's a miracle. Yes? Awesome. Karena sebenarnya God is good. All the time. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Yesus, kami sayang sama Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau kumpulkan kami sebagai orang-orang percaya. Dalam rumah-Mu kami dibentuk, dalam rumah-Mu kami bertumbuh, kami dirubahkan seperti Kristus. Dalam rumah Tuhan kami diajarkan untuk bisa berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami arahkan hati dan pikiran kami kepada apa yang menjadi firman Tuhan. Kami siapkan hati sebagai tanah hati yang subur. Kami fokus kepada firman Tuhan. Kami tahu Kau akan berbicara banyak kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semangat, katakan amin. Well, kita akan lanjutkan kembali satu seri yang baru saja kita mulai minggu lalu tentang Grace by Grace through faith, ya. By grace through faith, karena kasih karunia oleh iman. Karena kasih karunia oleh iman. Jadi kalau saudara ada miss minggu lalu, nggak dengar khotbahnya, masih tersedia di YouTube. Ini akan sangat membantu saudara bisa berjalan dalam jalan yang benar, ya. Sehingga kita tahu kita nggak kecewa sama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus baik bukan dari kata orang, tetapi karena engkau mengalami sendiri. Dan saya berdoa sehingga khotbah ini bisa membantu saudara untuk bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. So God is good. Dan minggu lalu kita sudah belajar bahwa dalam Efesus 2 ayat ke-8. Efesus 2 ayatnya ke-8 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Apa? Apa saudara? Oleh iman. Saudara diselamatkan karena kasih karunia, oleh iman kamu diselamatkan. Dan itu bukan hasil apa? Usaha kita. Itu adalah pemberian Allah. Iman adalah pemberian Allah. Keselamatan adalah pemberian Allah. Itu bukan pekerjaan atau usaha kita. Kasih karunia Tuhan diberikan cuma-cuma dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan telah memberikannya atas kita. Dan cara untuk mendapatkan keselamatan bagi setiap orang percaya adalah karena kasih karunia dan oleh iman. Jalannya demikian. Karena kasih karunia semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tetapi kita harus terima dengan apa? Iman. Ya. Siapa yang percaya Yesus mati untuk seluruh dosa manusia? Seluruh dosa manusia Yesus mati untuk mereka. Tapi apakah semua akan diselamatkan saudara? Dan jawabannya adalah tidak. Karena hanya orang yang menerima kasih karunia dengan iman yang akan mengalami keselamatan.
Dan jalan kita terima keselamatan adalah oleh karena kasih karunia dan oleh apa? Iman. By grace, apa? Through faith. Karena kasih karunia oleh iman. Nah, kata diselamatkan di sini bukan bicara tentang keselamatan penebusan dosa saja. Ternyata kata keselamatan, diselamatkan di sini biasa aslinya adalah zozo. Then we have something that interesting. Kata keselamatan, diselamatkan artinya save, zozo artinya bicara tentang keselamatan, perlindungan, itu sudah kita bahas minggu lalu. Terus bicara tentang kelepasan, keberhasilan, kesembuhan, pemulihan. Amin. Jadi jalan yang Tuhan mau bagi kita ikuti untuk menerima keselamatan adalah karena kasih karunia oleh iman kita terima keselamatan. Dan jalannya berarti sama untuk menerima keberhasilan, untuk menerima kesembuhan, untuk menerima pemulihan adalah by grace through faith. Amin. Ya. Karena kasih karunia oleh iman kita terima keselamatan. Karena kasih karunia Tuhan oleh iman saudara terima keberhasilan. Karena kasih karunia oleh iman saudara terima pemulihan. Karena kasih karunia oleh iman saudara terima kesembuhan. Jalannya sama. Karena kasih karunia oleh iman. Amin. Dan Tuhan mau kita mengerti hal ini. Bahwa di dalam Tuhan itu semua pemberiannya. Katakan dengan saya pemberian. Itu semua adalah pemberian Tuhan atas setiap kita. Dan kita perlu menerima kasih karunia itu dengan apa? Iman. Karena itulah jalan untuk kita terima kasih karunia Tuhan. Dengan iman kita menerimanya. Saudara. Dan iman bukan sesuatu yang kosong. Iman bukan sesuatu yang hanya klise anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen saja bicara saya beriman. Iman adalah sesuatu yang nyata. Iman adalah sesuatu yang real, iman adalah sesuatu yang ada. Meskipun saudara kalau ditanya sama orang dan atau kita tanya sama orang sebelah kita, di mana imanmu? Kira-kira bisa jawab nggak? Kita nggak bisa tunjukkan nih imanku di sini, gitu kan nggak bisa. Iman itu nggak kelihatan. Tapi firman Tuhan katakan di Ibrani 11 ayat ke-1, iman adalah apa? Dasar. Faith is a substance. Iman itu dasar. Ya. Tempat sesuatu yang solid di mana saudara dan saya bisa berpijak di atasnya. It's a foundation. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi ada. Ya. Sesuatu substance, sesuatu yang memang solid dan ada. Meskipun kita nggak melihatnya. It's a substance. Ya, meskipun saudara dan saya nggak bisa nunjukin nih imanku seperti ini. Ya, tapi dengan iman kita terima kasih karunia Tuhan. Dan iman ini kenapa disebut, jadi iman ini bukan berdasarkan keyakinan. Saudara, orang di luar sana banyak berbicara tentang iman itu bicara tentang keyakinan. Apa yang kamu percaya? Wah yakin, bisa. Ya sebutkan 20 kali, bisa 20 kali. Wah bisa gitu kan. Kalau bisa 20 kali, oh berarti jadi bisa. That's a positive afirmasi gitu ya. Afirmasi positif, some people do that. Tapi itu bukan iman. Iman ada yang bilang iman itu asumsi aja. Asumsi saja. No, iman itu dasar, kadang-kadang saya dasar. Iman itu solid, iman itu sesuatu yang memang substance, sesuatu yang ada. Bukan ilusi. Karena iman berdiri di atas perkataan firman Tuhan. Amin. Iman itu berdirinya di atas perkataan firman Tuhan. Iman, firman Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan telah ucapkan. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi ada. Firman Tuhan atau perkataan firman Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Kalau Tuhan sudah ucapkan sesuatu, that goes for eternity.
Yesus Kristus tetap sama dulu dan sekarang selamanya. Yang percaya lambaikan tangannya. Dia nggak pernah berubah. Firman yang diucapkan Tuhan adalah kekal. For eternity. Kalau saudara buka dalam kitab Kejadian pada waktu Tuhan ciptakan dunia. Jadilah terang. Biarlah dari bumi bermunculan binatang dan lain sebagainya. Tahukah saudara? Sejak awal mula penciptaan dunia ini. Allah tidak perlu lagi menciptakan ulang. Yes. Sekali diciptakan, terus tercipta. Firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu nggak pernah berubah. Firman itu akan berhasil. Apa yang diucapkan Tuhan akan berhasil. Dalam Yesaya 55 ayat ke-11 dikatakan demikian. Demikianlah firmanku atau perkataan Tuhan yang telah keluar dari mulutnya. Apa? Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman Tuhan itu nggak sia-sia Tuhan ucapkan. Tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan apa saudaraku? Berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan itu akan berhasil. Meskipun nggak kelihatan dan firman Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang saudara lihat. Alam semesta, siapa yang suka liburan, lihat pantai, lihat gunung-gunung. Wow, Allah menciptakan semuanya dengan perkataannya. Dalam Roma 4 ayat 17 dikatakan, yang menjadikan dengan perkataannya yang tidak ada, menjadi ada. This is the way God works. Amen. So you work through your hands, God works through His word. Amin. Ya, yang tidak ada jadi ada karena perkataannya. Dan ketika dia berkata-kata, saudara, dalam kita tahu dalam firman Tuhan Yesaya 48 ayat 13 dikatakan ketika Tuhan berkata-kata semuanya bermunculan. Wow. Katakan saya wow. Wow. Ketika aku menyebut namanya, Tuhan sebut namanya, semuanya bermunculan. Boom, 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 boom. Ada semuanya. Karena firman-Nya gak pernah sia-sia. Perkataan Tuhan akan berhasil, saudara. Dan firman Tuhan adalah roh Tuhan Yesus yang berkuasa. Firman adalah spirit. Firman adalah roh yang berkuasa. Dan bukan hanya dia menciptakan. Tahukah saudara, ini interesting. Firman Tuhan bukan saja dia menciptakan segala sesuatu dengan perkataan. Tetapi dia topang semua yang dia jadikan. Dia topang, saudara. Dalam Ibrani dikatakan demikian. Dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah. Dan menopang, apa saudara? Segala yang ada. Katakan saya segala yang ada. Ya dengan gaya sedikit. 2, 3 segala yang ada. 2, 3 apa? Segala yang ada. Segala yang ada Allah topang dengan perkataannya. Dia topang. Segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan apa? Kekuasaan. Jadi segala yang ada. Menopang dalam bahasa aslinya adalah phero. Artinya to uphold. To keep from falling. Supaya enggak jatuh berantakan. To preserve the universe. Itu topang. Namanya phero. Jadi Allah bukan hanya ciptain nih saudaraku. Dia topang segala sesuatunya. Dia jaga supaya segala sesuatunya tetap demikian. Enggak falling apart. Siapa di sini yang sudah breakfast pagi-pagi? Atau belum? Saya mau kasih roti. Saudara tahu? Saya bukan ahli fisika ya. Saya bukan
ahli sains gitu. Tapi saya belajari. Ternyata dalam sebuah piece of bread begini, ini ada triliunan atom yang menciptakan ini. Triliunan. Atom yang menjadikan a piece of bread mungkin berapa gram? 50 gram? Triliunan atom yang menjadikan roti ini, saudara. Dan setiap atom-atom ini, kalau saudara Google itu apa itu atom, saudara mungkin akan temukan gambar kayak gini. Atom itu terdiri dari, ada nukleus di dalamnya, itu jantungnya. Nukleus sendiri di dalamnya ada proton and neutrons. Kecil banget. Dan proton and neutron ini mereka satu, nggak terpecah. Para saintis bilangnya gitu, by invincible force. They don't know what. Apa yang membuat itu nggak terlepas. Dan saudaraku, di sekeliling daripada nukleus ada yang namanya elektron, lebih kecil lagi. Elektron. Dan elektron ini ada di sekeliling nukleus, saudara. Nggak kemana-mana, nggak pecah kemana-mana. Why? They don't know. Mereka nggak tahu. Apa yang jaga semua itu ditopang. Tapi kita tahu, firman Tuhan telah mengatakan Allah menopang segala sesuatu dengan perkataannya. Let me tell you a story. Kalau ini, kalau bisa ya. Kalau ada cara memecahkan atom yang ada dalam satu roti gini. Dipecahkan atom-atomnya. Pisahkan satu dengan yang lain. Maka energi yang akan dihasilkan dari satu keping roti begini. Akan setara dengan 1 megaton bom TNT. 10 kilometer dari radius ini habis semua, saudara. Kalau dipecahkan di sini. Powerful. Dan Allah memegang semuanya itu dengan perkataannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia menopang. Saintis bilangnya adalah the forces of nature. But the Bible says by His word. Perkataan Tuhan yang topang itu. Dan dia menciptakan semuanya, saudara, bagi saudara dan saya. Dia topang semuanya. Dahsyat Tuhan kita ini. Saya ngeri juga tadi pagi saya baca-baca. Satu roti, 1 megaton TNT bombs. Kalau dipecahkan atomnya, meledak semua, saudara. Segini. Dahsyat. Ngeri juga ya. Dan Allah topang setiap atom-atom yang ada. Supaya gak berantakan, saudara. Haleluya. Jadi Alkitab ini adalah firman Tuhan yang penuh kekuasaan. Yang telah diucapkan bagi saudara. Firman Tuhan bukan bacaan novel. Firman Tuhan bukan tulisan-tulisan yang gak berguna. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang diilhami Allah. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan, katakan dengan saya, segala tulisan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu diilhamkan Allah? Alkitab ini ditulis oleh mungkin 40 orang lebih selama 1500 tahun. Mereka datang dengan profesi yang berbeda, menulis dalam masa-masa waktu yang berbeda. Dan Tuhan memberikan ilham sama mereka. Tuhan memberikan apa yang mereka harus tulis dan keluar dari ucapannya kepada hamba-hambanya. Saudara, dalam bahasa Inggris, all scripture is God, breathed. Allah yang bernafas lewat itu semua. Jadi semua orang yang menulis Alkitab, saudara, mereka diilhami Allah. Allah yang berkata-kata sama mereka dan mereka mulai menuliskan apa yang diucapkannya. Amin. Maka itu dahsyat. Perkataan Tuhan gak pernah sia-sia. Dalam bahasa aslinya adalah Nestos. Divinely breathed in. Haleluya. Dan perkataan ini, firman Tuhan inilah. Don't miss this ya. Jangan lewat ini ya.
Perkataan firman Tuhan inilah yang merupakan kasih karunia Tuhan bagimu. Amin. Ini adalah kasih karunia Tuhan bagi saudara yang diberikan Tuhan sebelum kau lahir. Sebelum saudara sadar bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kasih karunia-Nya telah diucapkan bagimu. Amin. Jauh sebelum saudara berdoa, jawabannya sudah disediakan. Ini mau ngomong ini nangis saya. And it is the truth. Dia tahu ketika kita duduk, dia tahu ketika kita berdiri. Dia tahu ketika kita bangun. Dan tidak ada sesuatu rahasia bagi dia. Dan Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya bagi saudara. Dan berlaku bagimu ketika saudara percaya Tuhan Yesus. 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan begini. Sebab Kristus, yuk sama-sama 2-3 apa? Adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi di dalam Yesus saudara terima janji Allah. Saudara terima perkataannya. Dan Tuhan telah mengucapkan every word that you need. Supaya saudara bisa hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Sudah diberikan. Sudah selesai. Dan tidak ada lagi firman yang harus ditulis. Karena it is done. Kasih karunia Allah sudah berlaku bagimu. Katakan sebelahnya, kasih karunia Tuhan sudah berlaku bagimu. Tepuk pundak sebelahnya, kasih karunia Tuhan sudah berlaku bagimu. Ya, di dalam Kristus dan kasih karunia Tuhan tidak kekurangan. 1 Korintus 1 ayat ke-7, demikianlah kamu tidak kekurangan. Tidak ada di antara saudara dan saya yang kekurangan karunia. Amin. Nggak ada di antara kita yang kekurangan satu karunia apapun. Nggak ada. Karena semuanya telah diberikan perlindungan, keberhasilan, kesembuhan, segala sesuatu yang membuat saudara bisa hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan telah berikan. Lewat apa? Apa saudara? Perkataannya. Perkataannya adalah kasih karunia-Nya yang akan berhasil dan tidak pernah berubah. Haleluya. Itu kasih karunia yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Dan kita nggak kekurangan suatu apapun. Dan bagian kita adalah percaya. Katakan sebelahnya, bagianmu percaya. Amin. Katakan sebelahnya, bagianmu. Yuk dengan iman, bagianmu percaya. Pastor, saya nggak mau percaya dulu kalau saya belum lihat. Gimana dong? Kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Yesus katakan, kalau kamu nggak lihat, Yohanes 4 ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu nggak lihat tanda atau mujizat, kamu nggak percaya? Yesus heran loh ini. Kalau kamu nggak lihat tanda atau mujizat, kamu nggak percaya? Kalau kamu nggak lihat orang sembuh, kamu nggak percaya kesembuhan sudah ada? Kalau kamu belum melihat tokomu rame, kamu nggak percaya bahwa kamu sudah berhasil? Kalau kamu belum melihat keluargamu pulih, apakah kamu nggak percaya bahwa Tuhan telah memulihkannya? Yes. Ya. Ya, Yesus katakan kalau kamu nggak lihat tanda dan mujizat, kamu nggak percaya. Di dalam Tuhan, saudara, Alkitab ajarkan begini. Yohanes 11 ayat 40. Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, sama-sama 2-3 apa? Jikalau engkau percaya, 2-3 apa?
Jikalau engkau percaya, sudah percaya engkau adalah kepala dan bukan ekor? Tidakkah engkau percaya kau adalah kepala dan bukan ekor? Meskipun kau masih melihat dirimu sebagai ekor mungkin. Ya. Firman Tuhan telah katakan kau adalah kepala dan bukan ekor. Dan Yesus katakan kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sudah dia heran kenapa orang gak percaya kalau dia gak lihat. Sudah kenapa Tuhan heran? Karena yang benar adalah dia telah memberikannya bagimu. Yesus telah memberikan kasih karunia-Nya bagi setiap kita dan tidak ada di antara kita yang kekurangan apapun dan memang sudah diberikan atas saudara dan saya. Sama seperti kalau saya kasih, minta Anton tolong bantu saya, beri tepuk tangan untuk Anton. Karena sudah diberikan untuk keberhasilan, untuk kesembuhan, untuk hidupmu di dalam Tuhan telah diberikan. Kalau Anton kasih saya ini, coba Anton kasih saya pulpen ini. Ini pulpennya udah dikasihin belum? Udah belum? Sudah ya? Sudah diterima. Anton sudah kasih sama saya. Tapi saya bilang sama Anton, Ton mana pulpennya? Ton mana pulpennya? Kasih saya. Seolah-olah saya belum menerima. Dan saya goyang-goyang. Ton kasih saya pulpennya Ton. Ya. Seolah-olah Anton belum memberikan pulpen ini sama saya. Padahal saya sudah terima. Saya sudah menerima ini saudaraku. Nah sama seperti, berikan tepuk tangan untuk Anton. Sama seperti di dalam Tuhan kau telah menerima setiap kasih karunia yang kau perlukan. Dan Tuhan bilang, kalau engkau gak lihat, kamu gak percaya. Haleluya. Praise Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Semua hal, Efesus 1 ayat 30. Terpujilah karena memang semua sudah diberikan. Tuhan bingung saudaraku. Gak ada firman Tuhan yang harus ditulis lagi. Semuanya telah ditulis bagi saudara. Dan telah diberikan bagimu. Efesus 1 ayat ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita siapa? Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Sebutannya apa tuh? Telah. Katakan saya 2, 3 telah. Telah berarti sudah selesai. Telah diberikan. Ya. Mengaruniakan kepada kita segala. Katakan saya segala. Boleh pakai gaya sedikit segala. 2, 3 apa? Segala. Segala. Telah diberikan bagimu. Segala berkat rohani di dalam surga. Mungkin bahasa Inggrisnya lebih jelas. Who has blessed us in the heavenly realms. With every spiritual blessing. Segala berkat Allah telah berikan bagimu. Tapi memang di alam rohani sesuatu yang kita nggak lihat. Kalau di dalam surga berbicara heavenly places, bicara alam rohani yang kita nggak lihat. Tapi bukan berarti kita nggak lihat. Tidak ada. Yes? Di sini semua sudah ada RCTI, SCTV, ANTV, di sini ada semua. But I cannot see it. Mana? Kalau saudara bawa TV set di sini atau radio, saudara bisa lihat. Putar di sini jalan saudaraku. But you don't see it. Amin. Allah telah memberikannya kepada kita. Segala yuk katakan saya, yuk sama-sama 2, 3, every spiritual blessing. Every spiritual blessing. Tuhan telah berikan bagimu. Haleluya. Sehingga kita gak kekurangan suatu apapun. Dan waktu engkau percaya perkataan firman. Gini. Waktu saudara percaya perkataan Tuhan.
firman Tuhan bagimu. Ketika kau percaya bahwa Tuhan telah memberikan firman yang tidak pernah gagal. Yang tidak pernah berubah. Yang pasti terjadi. Mulailah imanmu bekerja. Ketika saudara percaya perkataan Tuhan. Saudara, ada perwira datang kepada Yesus one day. Dia punya hamba dan hambanya sakit. Hambanya sakit. Singkat cerita, Tuhan datanglah. Ini hambaku sakit, aku mau didoakan gitu ya kira-kira. Ini bahasa saya saudaraku. Tapi dia katakan begini. Ini dahsyat nih. Perwira ini katakan. Matius 8 yang ke-8. Tuhan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Terus apa? Katakan saja, apa saudaraku? Satu kata aja. Maka hambaku akan sembuh. Look, satu kata aja. Hambaku sembuh. Dan dia percaya ini. Yesus katakan tidak ada iman sebesar ini aku temukan di seluruh Israel. Sudah tahu dia percaya satu kata. Satu kata. Hambaku sembuh. Saudara menerima 3.000 janji lebih. Yang ada dan telah diberikan dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Setiap janji firman Tuhan telah diberikan dalam hidup saudara. Dan orang ini bilang, Tuhan satu kata aja hambaku sembuh. Dan dia percaya akan perkataan Tuhan. Kamu gak perlu datang lah. Tuhan yang sakit ini gak perlu lihat engkau. Satu kata aja sembuh dia. Dan kalau dia percaya perkataan Tuhan dia tahu. Sama seperti Petrus ketika Yesus dia bilang, Yesus kalau engkau itu suruhlah aku datang ke sana. Sama seperti Petrus, perwira ini ngerti bahwa Yesus melakukan semuanya lewat perkataannya. Makanya dia bilang, satu kata aja cukup. Dan Yesus kemudian mengeluarkan perkataannya dalam 13 ayat 13 dikatakan, pulanglah. Pulanglah. Pulang. Dan jadilah kepadamu seperti apa? Apa saudaraku? Yang kau percaya. Disuruh pulang. Dan dia percaya maka pada saat itulah apa? Sembuhlah hambanya. Ketika dia percaya bahwa ketika Yesus katakan pulanglah. Ketika Yesus katakan pulanglah jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Ketika Yesus katakan demikian. Kasih karunia telah berlaku bagi dia. Tinggal dia percaya enggak? Tinggal dia pulang enggak? Dan ketika dia pulang, hambanya sembuh. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau saudara pergi ke dokter nih. Terus dokternya bilang, dokter sakit apa? Oh sakit gini. Terus dokternya bilang, kamu percayanya gimana? Saya percaya sembuh. Pulang aja. Pulang. Kamu udah sembuh. Pulang. Waduh sudah. Siapa yang bakalan ngambek? Ini dokter. Lu ngapa-ngapain disuruh pulang? Tapi kadang-kadang firman Tuhan. Apa yang firman kemarin minggu kita bahas bahwa iman itu dilepaskan lewat perkataan. Dan disempurnakan lewat perbuatan. Dan perbuatan yang Tuhan suruh orang lakukan sesuatu yang gak masuk akal. Disuruh pulang gak masuk akal. Disuruh cedok air kepada MC gak masuk akal. Makanya orang bingung. Orang bingung disuruh memberi gak masuk akal. Saya kekurangan. Gimana? Dan ketika Naaman datang sama Nabi itu saudara. Dia kusta, dia mau sembuh. Nabi itu gak nongol. Gak nongol keluar. Dia hanya bilang gini. Kasih tahu sama Naaman, pangeran itu dia.
mandi aja di Sungai Yordan. Udah. Gak ketemu saudara. Kesal dia. Ini apa ini? Daripada Sungai Yordan ada Abana, ada Tartar itu lebih bagus. Harusnya dia keluar goyang-goyang kayak di atas sakitku. Baru aku sembuh. Dia panas hati dia pergi saudara. Tapi hambanya bilang gini, bos, kalau disuruh yang susah dilakuin gak bos? Ini mudah, cuman nyebur di Sungai Yordan. Oh iya juga ya. Dan nyebur saudara. Bes. Sembuh. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Enggak masuk akal. Tapi imanmu disempurnakan lewat perbuatan. Yang percaya katakan amin. Makanya kita percaya bahwa segala sesuatu sudah diberikan. Kasih karunia itu harus, kasih karunia Tuhan itu apa sih? Lewat ucapannya, lewat perkataannya. This is the blessing of God. Ini adalah berkat Tuhan bagi saudara. Ini adalah kasih karunia yang Tuhan sudah ucapkan bagimu. Dan segala sesuatu ada di sini. Dan saudara bisa apply. Saudara bisa aplikasikan setiap janji firman Tuhan dalam hidupmu. Karena setiap kita dalam Yesus adalah ya dan amin. Haleluya. Aplikasikan firman Tuhan dalam hidupmu. Dan kasih karunia perkataan firman ini, yaitu kasih karunia, kudu ketemu sama yang namanya iman. Kudu ketemu. Kasih karunia saja saudara, tanpa iman itu sia-sia. Kasih karunia Yesus telah mati di kayu salib. Tapi kalau nggak percaya orang, sia-sia. Tapi iman tanpa kasih karunia, kita beriman sama apa? Itu juga sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Kasih karunia harus bertemu dengan iman. Sehingga kasih karunia kita saudara dan saya bisa alami. Dua-duanya harus ketemu. Dan banyak orang, ada orang yang di luar sana menyampaikan bahwa semua adalah kasih karunia. Semua adalah kasih karunia. Saudara, bukan hanya kasih karunia. Karena kasih karunia oleh apa? Iman. Kau diselamatkan. Karena kalau semuanya kasih karunia saja, maka semua orang akan sama-sama selamat. Semua orang akan sama-sama sembuh. Semua orang akan sama-sama pulih. Dan sama-sama berhasil. That is not so. Kasih karunia kudu ketemu sama apa? Iman. Haleluya. Makanya saya tulis ini saudaraku. Sampai di sini oke? Ya, oke. Saya tulis ini beriman. Apa? Beriman bukanlah. Muncul gak? Iya, puji Tuhan. 2, 3 apa? Ini. Beriman itu bukan kita apa? Iman itu bukan alat untuk mencapai sesuatu. Iman itu adalah jalan untuk kita terima apa yang memang Tuhan sudah sediakan lewat firman-Nya. Jadi kalau nggak ada firman atau perkataan Tuhan, nggak ada iman. Tapi kalau Tuhan sudah perkatakan janji firman Tuhan bagimu, iman menerima kasih karunia itu. Haleluya. Itu jalan kita terima kasih karunia Tuhan. Dan karena banyak mungkin orang yang bisa salah mengerti bahwa iman adalah untuk mencapai sesuatu. Seolah-olah Tuhan kalau kita doa Tuhan belum tahu apa-apa. Sudah pernah, siapa di sini yang pernah mengalami permasalahan? Oh semua lah ya pasti. Orang hidup pasti ada masalah kan? Ini semuanya berkata demikian. Kalau hidup pasti ada masalah dong. Yes, setiap kita punya masalah. Tahukah saudara nggak ada masalah kita yang buat Tuhan kaget? Nggak ada masalah dalam hidup kita yang Tuhan bilang, aduh gimana dong? Seolah-olah dia nggak siap, seolah-olah dia nggak tahu, seolah-olah
Tuhan belum sediakan apa-apa. Maka itu kalau orang berpikir demikian bahwa Tuhan gak siap, ketika saudara berdoa baru Tuhan akan kerja. Kalau saya gak berdoa Tuhan gak kerja nih. Tuhan gak gerak kalau saya gak berdoa. Is that so? Tahukah saudara Tuhan telah bergerak jauh sebelum saudara berdoa? Tuhan telah bergerak jauh sebelum saudara perlu. Dan Tuhan telah siapkan semuanya jauh sebelum saudara lahir. Itu Tuhan kita. Dan dia siapkan semua. Tapi kalau orang berpikir, kalau saya berdoa, Tuhan baru bergerak. Well saudara, kalau saudara berdoa, berpikir bahwa Tuhan baru bergerak. Makanya kalau gak cukup 1 orang, bikin 20 orang. 20 orang, bikin 1000. Seolah-olah, Anton, tepuk tangan lagi itu Anton. Ya. Kalau lagi berdoa, mungkin Tuhannya lagi ngopi kali ya, dia gak tahu mau kemana. Ayo berdoa lagi, ayo lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Ayo seolah-olah Tuhannya diam, kita gerakin. Ayo Tuhan tolonglah. Dan Tuhan jual mahal. Tuhan kayaknya jual mahal. Dia gak mau gerakin tangannya, kan tangannya begini tuh. Tuh gak mau, ayo Tuhan tolonglah, saya tuh udah susah. Aduh gimana nih tagihan datang. Aduh gimana debt collector bakalan datang, saya gak punya apa-apa, Tuhan tolong. Sampai saudara menangis-nangis baru Tuhan bilang, oke. Gue tolong lu deh. Begitu baru dia mulai gerak tangannya. Udah kelihatan. Ayo Tuhan tolong please lah. Apakah begitu Tuhan kita saudara? Apakah kalau saudara berdoa, itu Tuhan di situ ya, anggap aja ya. Saudara berdoa, kalau saya bilang please kamu selangkah ya. Please Tuhan, tolonglah bantu saya. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, please. Dan sampai saudara jungkir balik, baru Tuhan bilang, aduh kasihan ya udah, saya tolong nih. Apakah begitu Tuhan kita? No. Sebelum saudara ada dalam masalah, Tuhan sudah tolong. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita sadar mau berdoa apa, Tuhan sudah tahu apa yang kau perlukan. Makanya saudara, ini pengertian yang penting kita terima. Dalam perjanjian lama betul, you ask, God respond. Tapi dalam perjanjian baru, Markus 11 ayat 24. Adalah gini. Karena itu, aku berkata kepadamu apa saja. Apa saja. Kenapa disebut apa saja? Karena Tuhan telah memberikan segala kasih karunia. Makanya apa saja. Karena tidak ada di antara kita yang kekurangan satu karunia pun. Apa saja yang kamu minta dan doakan apa? Percayalah. Yuk sama-sama apa? Bahwa kamu apa? Sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, engkau menerima kesembuhan bukan ketika engkau melihat perubahan. Tetapi ketika engkau percaya engkau telah sembuh. Saudara berhasil bukan saudara ketika kita melihat toko kita rame. Saudara berhasil ketika engkau melihat bahwa dirimu memang sudah berhasil. Karena firman Tuhan katakan apa saja yang kau kerjakan berhasil. Haleluya. Ini yang Tuhan mau kita simpan, kita terima. Segala yang baik ketika kita percaya telah menerimanya. Jadi gini. Gini. Tapi jangan tegang loh, biasa aja. Gini ya saudara. Jangan lagi lihat dirimu sebagai orang yang sakit, yang berusaha sembuh. Tapi
Tapi lihat dirimu sebagai orang yang sudah sembuh. Karena Yesus katakan dengan bilur-bilurku engkau telah sembuh. Dan saudara menolak sakit penyakit. Jangan lihat dirimu sebagai ekor yang berusaha untuk jadi kepala. Pandang dirimu. Siapa engkau di dalam Yesus? Bahwa engkau adalah kepala yang menolak untuk menjadi ekor. Karena gak sesuai firman Tuhan. Jangan pandang dirimu sebagai orang yang gagal, yang berusaha untuk berhasil. Karena firman Tuhan telah katakan apa saja yang kau perbuat berhasil. Maka itu pandang dirimu sebagai orang yang berhasil. Yang menolak kegagalan. Kalau saudara merubah cara mindset saudara, kau telah menerima apa yang firman Tuhan katakan. Jangan lihat dirimu sebagai orang yang sial. Yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Aduh, kenapa saya usaha ini gagal, saya usaha itu gak berhasil. Karir ini mentok, karir itu mentok. Jangan lihat dirimu orang yang gagal untuk berusaha berhasil. Lihat dirimu sebagai orang-orang, kalau firman Tuhan katakan kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikutimu. Pandang dirimu sebagai orang-orang yang diikuti oleh kemurahan Tuhan. Kalau kau percaya itu, apa yang firman Tuhan katakan terjadi dalam hidupmu. Ngerti, katakan amin. Pandanganmu berubah. Haleluya. Jangan pandang lagi diri saudara sebagai orang berdosa. Yang berusaha jadi benar. No. Pandang dirimu karena firman Tuhan katakan di dalam Kristus engkau telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Maka engkau pandang dirimu sebagai orang yang kudus. Yang menolak dosa. Yang mau katakan amin. Kalau saudara pulang dari tempat ini, saudara gak melihat dirimu sebagai orang yang gagal. Tapi engkau percaya bahwa engkau orang yang berhasil. Karena firman Tuhan, kasih karunia-Nya telah diberikan dalam hidupmu. Gimana besok di kantor? Kalau engkau ngelihat keluargamu masih mungkin berantakan hari ini. Tapi firman Tuhan katakan, anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Saya percaya. Meskipun saudara belum melihat. Kenapa saudara percaya? Karena firman Tuhan telah mengucapkannya bagimu. Dan tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Dalam Roman 8 ayat 37. Yuk sama-sama kita baca dan suara keras. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Jangan pandang sebagai orang yang kalah. Pandang dirimu sebagai orang yang menang. Yang menolak kekalahan. Karena itu gak sesuai firman Tuhan. Di dalam Yesus kau lebih daripada pemenang. Jangan pandang dirimu sebagai orang yang miskin yang berusaha menjadi kaya. Jangan pandang dirimu sebagai orang yang kekurangan. Yang berusaha untuk mendapat kelebihan. Karena firman Tuhan katakan Tuhan gembalaku takkan kekurangan kamu. Jangan pandang dirimu sebagai orang yang miskin. Yang berusaha jadi kaya. Sehingga kau banyak hal yang kau kerjakan. Fokus sama apa yang kau bisa lakukan. Padahal firman Tuhan katakan demikian 2 Korintus 8 ayat 9. Dia yang kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun Ia kaya. Supaya kamu menjadi apa? Kaya. Oleh karena kemiskinannya. Dapatkah saudara saat ini berkata sama dirimu sendiri. Karena firman Tuhan katakan I am rich.
Katakan sebelah, kamu kaya. Kamu kaya, aku kaya. Katakan sebelahnya, aku kaya. Kamu tahu gak aku kaya? Kok gak beriman ya saudara? Coba lihat kiri kanan. Kenapa firman Tuhan katakan supaya kamu menjadi apa? Kaya. Oleh karena kemiskinan. Siapa yang percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin? Ya, kamu kaya. Kalau saudara berpikir saya adalah orang miskin untuk berusaha menjadi kaya, you are deceived. Itu tipu muslihat si jahat. Firman Tuhan katakan kamu kaya karena Yesus telah menjadi miskin. Dan ini bicara ayat ini kalau dalam konteksnya bicara tentang keuangan. Bahwa Yesus sanggup mencukupkan engkau. Makanya katakan sebelahnya dengan suara keras, kamu kaya. Aku juga. Siapa di sini orang-orang kaya di dalam Tuhan? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Maka keluar dari sini jangan begini, saudara, keluar dari sini. Begini, aku kaya dalam Yesus. Dan ketika engkau berbuat sesuatu, jangan aku mau berhasil. No, saudara mulai dari titik menang. Bukan dari susah. Kau mulai dari sebagai pemenang. Dan ketika engkau punya mindset demikian, kau percaya, kau telah menerima itu, maka hal itu akan terjadi dalam hidupmu. Pastor, satu lagi. Tapi kan pastor, firman Tuhan katakan, kita ini kudu doa, jangan bosen. Jangan jemu-jemu. Sugan. Siapa tahu Tuhannya lagi ngopi. Makanya kita kudu kenceng doanya. Ayo lebih kenceng lagi berdoa supaya Tuhan bergerak. Kan gak boleh jemu-jemu berdoa. Betul, Yesus kata jangan jemu-jemu berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa. Tapi itu bukan, kalau saudara berdoa, saudara bukan sedang menolong Tuhan. Engkau sedang menolong dirimu sendiri. Karena Tuhan telah siapkan pertolongan bagi saudara. Kalau engkau berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak jemu-jemu, engkau bukan sedang menolong Tuhan. Engkau sedang menolong dirimu sendiri. Supaya saudara tetap percaya bahwa segala sesuatunya telah diberikan bagimu. Amin. Dan supaya saudara imanmu gak goyah. 2 Tesalonika 3 ayat ketiga, ayat terakhir dikatakan, ini contoh aja. Kalau sudah buka, ada ayat ini. Ini janji Tuhan. Tetapi Tuhan, yuk sama-sama 2, 3. Tetapi Tuhan, 2, 3. Adalah setia. Yuk. Siapa yang pernah dijahatin orang? Angkat tangannya. Ada yang sudah pernah dijahatin, dirugikan orang, ditipu sama. Firman Tuhan kasih rema sama saudara. Tuhan adalah setia. Dan ketika saudara lihat ayat perkataan Tuhan setia, Ia akan menguatkan hatiku meskipun kau sedang dalam keadaan di bawah. Karena kesusahan orang yang hasilkan dalam hidupmu. Kau percaya Tuhan akan memeliharaku terhadap yang jahat. Dan ketika engkau berdoa, Tuhan aku berdoa di atas firman Tuhan, bahwa engkau akan menguatkan hatiku. Meskipun hari ini aku nangis. Aku sudah kumpulkan sekian tahun tapi hilang semua. Aku sedih. Tapi firman Tuhan katakan, engkau akan menguatkan aku. Dan besoknya Tuhan kau akan memelihara aku terhadap yang jahat. Dan saudara berdoa dan tidak jemu-jemu. Sehingga kepercayaanmu bahwa engkau telah menerima segala yang baik. Maka hal itu terjadi dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Maka pulanglah dari tempat ini saudara dalam keadaan dengan melihat sesuatu yang berbeda. See who you are in Christ. Lihat dirimu sebagai orang-orang yang menang di dalam Yesus. Mari pejamkan mata saudara.
Jangan lagi lihat diri saudara sebagai orang yang gagal. Aduh, aku lakukan apa aja gagal. Karena firman Tuhan katakan kau, apa saja yang kau perbuat berhasil. Jangan lihat dirimu sebagai orang yang kurang, yang susah, yang miskin. Pandang dirimu sebagai orang yang kaya, yang enggak kekurangan. Nah, firman Tuhan, karena firman Tuhan telah diucapkan bagi ibu, Tuhan adalah gembalamu. Dan kamu gak akan kekurangan. Kalau kau percaya firman Tuhan memberkatakan demikian, itu adalah kasih karunia bagimu. Dan firman itu akan berhasil kalau kau mempercayainya. Dan setiap perkataan firman Tuhan yang diucapkan diterima dengan iman, terjadi bagimu. Maka itu kalau kau datang dalam keadaan sakit, jangan pandang dirimu sebagai orang yang sakit, berusaha jadi sembuh. Pandang dirimu sebagai orang yang telah sembuh. Karena Yesus mati di kayu salib gak sia-sia. Dia mati untuk menebus dosamu, menanggung setiap sakit penyakitmu. Kalau kau pandang dirimu sebagai orang yang telah sembuh, yang menolak sakit penyakit, maka kau akan menerima apa yang kau percaya. Dan jadilah seperti apa yang kau percaya. Mari saudara, kalau engkau datang dalam masalah, firman Tuhan katakan apapun masalahmu, firman Tuhan katakan pada waktu engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bagaimana kalau saudara datang dengan masalah siang hari ini, kau lihat firman itu dan kau percaya Tuhan telah memberikan solusi dalam hidupmu. Kau pulang dari tempat ini, kau bisa berkata, Tuhan terima kasih untuk solusi. Dan kau bisa bersyukur sama Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan kau berusaha mengucap syukur. Dan kau berusaha bisa memuji Tuhan di tengah-tengah kesulitanmu. Kenapa? Bukan karena kau lihat perubahan. Karena engkau percaya firman Tuhan gak pernah berdusta. Karena firman Tuhan benar. Karena perkataan Tuhan bisa dipercaya. Janjinya ya, janjinya amin bagi saudara. Dan ketika engkau percaya demikian, saudara bisa mengangkat tanganmu dan bisa bersuka cita. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita bersyukur sama Tuhan. Bersyukur untuk kesembuhan, bersyukur untuk keberhasilan, bersyukur untuk jalan-jalan Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau pulang dalam keadaan sembuh, kau pulang dalam keadaan sehat, kau pulang dalam keadaan kuat. Kau datang sakit, kau pulang sehat. Kau terhibur karena Allah penghibur tinggal di dalam saudara. Kau bisa angkat tangan saudara dan bersyukur bahwa aku kaya di dalam Yesus. Karena dia yang miskin, kemiskinannya telah membuatmu kaya, supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, sekali lagi aku berkata bersukacitalah. Karena kau telah menerima segala sesuatu yang baik. Dan Tuhan mau engkau terima dengan iman. Dan kau mengucapkan syukur. Dan kau katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Meskipun kau belum melihat perubahan, tetapi kau percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Makasih Tuhan. If God is for you, let me tell you, who can be against you? Kalau Allah di pihak saudara, siapa yang menjadi lawanmu? Saudara? Kelaparan, kesusahan, gak ada saudara. Maka itu pulanglah dengan keadaan percaya akan setiap perkataan Tuhan. Dan hidupmu akan menggenapi kebajikan dan kemurahan. Akan ngikutin terus. Akan mengikuti saudara sepanjang hidupmu. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. So we love you Lord. Kau baik ya Tuhan. Percayakah saudara, semua sudah saudara sedia sama Tuhan. Tuhan sudah siapkan. Sebelum kau belajar doa, Tuhan sudah kasih jawaban. Kalau kau percaya itu,
Praise the Lord. Bapak makasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur, kami terima dengan iman segala berkat dan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ucapkan syukur, kata-kata amin. Haleluya, praise the Lord. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord. Hari ini kita sama-sama bersuka cita karena kita diberikan kebebasan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan khotbah yang luar biasa dari Pastor Chandra. Dan saya yakin lewat semua pujian penyembahan dan juga firman yang sudah kita dengarkan, ada iman yang semakin bertumbuh dan kita semakin dikuatkan. Amin. Sebelum kita undur diri dari ibadah hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi seputar gereja ICC 1 minggu ke depan. Kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah gereja ICC hari ini. Setelah ibadah ini selesai, kami mengundang saudara untuk bisa menghampiri meja informasi yang ada di lobi lantai 6 di bawah untuk mengambil special gift yang sudah disiapkan oleh ICC untuk saudara. Dan bagi seluruh jemaat ICC, mari kita sama-sama bergabung di dalam iClick, komunitas kecil yang ada di ICC. Di dalam komunitas ini kita bisa sama-sama saling membangun, saling mendoakan, saling mensupport, dan kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Dan informasi selanjutnya, ini penting sekali bagi pasangan yang sedang mempersiapkan kepernikahan. ICC mengundang saudara untuk memperlengkapi diri dengan pasangan saudara dengan mengikuti bimbingan pranikah yang akan segera dimulai pada hari Rabu 20 September jam 7 malam di sini di ICC. Untuk informasi lebih lanjut saudara bisa menghubungi di nomor telepon 081222221111. Dan pada tanggal 22 September 2023, ICC akan menyelenggarakan Welcoming Party College untuk menyambut mahasiswa dan mahasiswi yang baru pertama kali masuk ke jenjang universitas. Di sini kita akan mengadakan event, college akan mengadakan event, kita mau support, kita sama-sama mau datang untuk bisa mendukung karena acaranya seru banget, akan ada games dan yang pasti kita sama-sama bisa lebih mengenal lagi mahasiswi-mahasiswi baru yang akan datang dan nantinya akan masuk ke iClick ICC College. Dan kami mengajak seluruh jemaat ICC untuk dapat memuji Tuhan bersama dalam worship night yang diadakan dengan tema Freedom pada hari Jumat 22 September melalui channel YouTube Inspire Community Center pukul 7 malam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga channel YouTube ICC. Good news, ICC akan menyelenggarakan ibadah senior dengan tema Hari Depan Penuh Harapan yang akan dibawakan oleh Pastor Chandra. Dan kepada jemaat senior yang ada di ICC kami mengundang untuk bisa hadir bersama-sama pada hari Sabtu 23 September di ruang youth di Faith Hotel ini di lantai 6. Sobat ICC pasti sering mendengar program kelas pengajaran. Yang sudah pernah mengikuti kelas pengajaran boleh lambaikan tangan. Wow, lumayan banyak ya. Dan kami informasikan kepada seluruh jemaat ICC bahwa kelas pengajaran saat ini sudah berganti nama menjadi kelas discipleship. Dan seperti namanya, kami mengharapkan setiap jemaat yang terlibat di dalamnya akan menjadi murid-murid Tuhan yang semakin bertumbuh dan memberkati dimanapun kita semua berada. Discipleship kelas 101 akan mengajarkan tentang pentingnya seseorang tertanam di gereja lokal. Discipleship kelas 102 akan mengajarkan dan memperlengkapi kita semua tentang kehidupan melayani. Discipleship kelas 103 akan belajar tentang kepemimpinan. Dan jika saudara sudah pernah mengikuti sampai dengan Inspire kelas yang ketiga, kini ada kelas lanjutan yaitu Discipleship kelas 104.
Di sini kita semua akan belajar dan mendapat pengertian tentang money management, stress management, dan juga bagaimana memiliki keluarga yang dibangun di dalam Tuhan. Dan selain itu akan belajar tentang second coming atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Semua kelas discipleship ini akan berlangsung pada hari Senin 25 September. Jadi buat yang mau ikutan buruan daftar ya. Sekian informasi untuk ICC seminggu ke depan. Saya undang agar jemaat bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita buka hati, dan apapun di dalam Tuhan, sekali lagi engkau harus terima dengan iman, apapun itu. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati kau dan Tuhan melindungimu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, jangan lagi hidup sebagai apa yang kau lihat. Hiduplah sesuai yang kau percaya, apa yang Tuhan katakan. Karena hidupmu akan menggenapi janji firman Tuhan. Saat Maranatha, Yesus datang kedua kali, pulanglah dengan sukacita, bahkan sampai selama-lamanya hidupmu memuliakan Tuhan. Yang diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari katakan yang sebelahnya, kiri kanan, happy Sunday, God bless you. Dan minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Tuhan Yesus memberkati.